Dikisahkan seorang hamba memiliki 3 teman. Teman yang pertama ini adalah teman yang sungguh diistimewakan. Siang malam, hati, pikiran, tenaganya tercurah untuknya. Dan dia pun mati-matian membela teman yang pertama ini. Sampai apapun yang dia miliki, dia korbankan untuk teman yang satu ini. Singkat cerita, orang ini memiliki teman yang kedua, di mana teman yang kedua ini dia mencurahkan perhatiannya, dia berkorban, tapi tidak sebesar pengorbanan dan pengabdiannya untuk teman yang pertama. Singkat ceritanya lagi, dia memiliki teman yang ketiga, di mana teman yang ketiga ini sungguh memprihatinkan. Tak pernah diperhatikan, tak pernah dibela, tak pernah ditolong, bahkan cenderung cuek-cuek. Pernah sesekali membantu teman yang ketiga, itu pun karena ada unsur-unsur yang lain, tidak tulus seperti pengorbanan, pertolongan, dan pengabdian pada teman pertamanya. Pada suatu hari, orang ini didatangi tamu yang tak diundang. Dia adalah malaikatul maut. Maka orang ini pun diseret untuk masuk ke sebuah tempat yang harus dia lalui, yakni alam kubur. Maka ketika dia diseret untuk masuk ke alam itu, dia minta tolong, meronta-ronta kepada teman yang satu, kepada teman kedua, kepada teman ketiga. Dan dia menuntut, meminta balas jasa atas pengabdian, pengorbanan kepada teman pertamanya. Dia berkata, "Hei, tolonglah saya menghadapi masalah besar. Dan selama ini saya sudah berkorban, mengabdi banyak untuk kamu." Begitu katanya kepada teman pertamanya. Lalu teman pertamanya hanya tertawa terbahak-bahak, dan sedikit pun tidak ada hasrat niatan untuk menolong orang ini. Lalu orang ini kesal. "Mengapa kamu cuma tertawa? Bukannya menolong saya?" Lalu teman pertama ini bilang, "Ngapain juga saya nolong kamu?" Semakin kesal orang ini. Maka kata-kata kotor pun terlontarkan. "Binatang, barang yang menjijikan, goblok lu, anjing lu. Saya sudah habis-habisan membela kamu, menolong kamu, berkorban untuk kamu, tapi kamu sedikit pun tidak pernah mau menolong saya." Kemudian kata teman pertama ini, "Lagian suruh siapa kamu bela-belain saya, berkorban untuk saya? Saya tidak menyuruh Anda." Orang ini pun semakin kesal. Lalu dia minta tolong pada temannya yang kedua. "Wah, teman, tolonglah saya." Maka teman kedua ini dengan tulus memberikan pertolongannya. Dan orang ini berbahagia. Tapi ketika akan masuk melewati pintu, teman kedua berkata, "Mohon maaf, saya tidak bisa menemani kamu terus lanjut ke tempat itu, karena saya masih ada keperluan yang lain. Jadi mohon maaf, saya hanya bisa bantu sampai di sini, sampai di pintu ini."
Maka orang ini pun kembali panik, karena di tempat yang menakutkan itu dia tidak ada teman. Lalu harus minta tolong pada siapa lagi? Teman pertama yang dibela mati-matian sudah tidak pernah memalingkan mukanya lagi untuk peduli. Teman kedua hanya bisa sampai di pintu gerbang. Maka ada satu teman lagi yang datang. Wajahnya jelek, bau. Akhirnya dia merelakan. Jangan khawatir, saya akan menemani Anda, kata teman yang ketiga. Lalu orang ini terperanjat. Lah, kenapa kamu rela menolong saya? Padahal saya dahulu jahat sama kamu. Saya tidak pedulikan kamu. Saya tidak pernah membela kamu. Saya tidak pernah menolong kamu, tapi kenapa kamu menolong saya? Maka teman yang ketiga ini berkata, akulah amalanmu. Seandainya saja kamu dahulu banyak menolongku, membela aku, mungkin kamu tidak akan sepanik dan separah ini. Akhirnya hanya penyesalan yang begitu besar orang ini rasakan. Betapa menyesalnya tidak mempedulikan amal-amal. Betapa menyesalnya tidak mempedulikan orang yang akan menemani dirinya dalam kesendirian, yaitu di alam kubur dan di alam-alam akhirat yang lainnya. Begitulah ceritanya. Ini mengingatkan diri pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat.